Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin melemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu pemerintahan Jepang. Saudara Soekarno, Hatta, dan Azudan, saya dari pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri. Atas dasar apa Anda memberikan kemerdekaan pada Indonesia? Dengan memproklamasi kemerdekaan Indonesia biar bisa dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Saya sangat setuju karena rakyat Indonesia sudah tidak sabar untuk mengisi kemerdekaan. Benar, saya setuju dengan Anda, Bung. Tapi kita harus menyegerakan proklamasi demi rakyat Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan paling lama tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, saya akan pikirkan dulu permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI terlebih dahulu. Terima kasih atas pemanggilannya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya. Setelah pulang dari Dalat, Vietnam, Soekarno keluar dari kamar menemui istrinya yang bernama Fatmawati dan meminta istrinya untuk menjahitkan sebuah bendera merah putih, bendera negara Republik Indonesia. Bagaimana hasil rapatnya, Pak? Jepang menyerah pada sekutu, Bu. Lalu apa yang bisa saya bantu? Tolong jahitkan kain ini jadi sebuah bendera. Baik, Pak. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda Indonesia mendengar kabar ini melalui radio Mang Unus yang online setiap 24 jam. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah pada sekutu. Berarti sekarang Indonesia telah terjadi kekosongan. Maka karena itu, kita sebagai golongan muda, terutama Bung Karno, harus segera memproklamasikan secepatnya. Betul sekali. Tapi kita harus memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah Badan Kependudukan Jepang. Lalu, siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi, masalahnya apakah Bung Karno setuju? Dia kan ketua PPKI. Kalau beliau tetap ingin memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Perlu apa? Kita harus membicarakan baik-baik dengan beliau. Kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno keluar dari Jakarta, kita harus segera menemui. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 Indonesia Barat, golongan muda mengadakan rapat tertutup. Dan mereka berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat sendiri. Dan hasil keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Bung Karno di rumahnya. Sekarang malam ini juga kita kembalikan regulasi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Kalau tidak melakukan proklamasi, maka kami akan melakukan pembunuhan dan kekacauan besar-besaran. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok dan potong malam ini juga. Tidak usah menunggu besok. Jika kalian sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri, mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya?
Mengapa tidak rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa tidak kita memproklamasikan kemerdekaannya sendiri sebagai suatu bangsa? Kami melakukannya untuk kebaikan kita semua. Saya hanya takut Jepang melakukan muslihat untuk lebih lama menguasai Indonesia. Setelah Soekarno mengetahui pendirian golongan muda, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat kembali. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda yang merupakan anggota PETA. Revolusi berada di tangan kami, dan kami akan segera memberitahu Bung Karno kalau bukan malam ini untuk memproklamasikan lalu. Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan revolusi adalah waktu yang tepat. Saya merencanakan semuanya pada tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Karena tanggal 17 memberi kesan dalam hati saya bahwa tanggal itu adalah waktu yang tepat untuk kita merdeka. Dan pada tanggal 17 termasuk Jumat Legi, Jumat berbahagia. Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Karena alasannya tanggal 17 adalah jumlah rakaat Islam beribadah. Dan 17 pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran untuk membawa rahmat ke semua alam. Maka dari itu saya merencanakan semua pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat Legi, Jumat yang berbahagia. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Dan disitulah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Saudara, keadaan yang besar telah memaksa kita untuk segera mempercepat pelaksanaan proklamasi. Rancangan teks siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian berkenan untuk menyetujui. Kepada semua yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti.
dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri bahwa mereka, tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kita. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di hari itu